Artificial Intelligence. Yang barusan kalian lihat adalah video dari CEO Nvidia Jensen Huang saat menjadi pembicara di CES 2025. Tidak bisa dipungkiri, beberapa tahun terakhir ini bahkan mungkin sampai beberapa tahun ke depan, dunia sedang gencar-gencarnya melakukan riset dan pengembangan tentang AI. Semua orang lagi hype tentang AI, bahkan Donald Trump bersama Microsoft dan OpenAI sudah mengumumkan bahwa mereka sedang membuat proyek yang bernama Stargate, yang menghabiskan dana sebesar 500 miliar US dollar demi pengembangan AI yang makin canggih. Sampai-sampai para PC builder sekarang ini lagi nangis-nangis karena harga chip, memori RAM, dan SSD harganya sampai melambung tinggi. Bahkan diperkirakan kenaikannya ini sampai 300% dan akan naik terus sampai 2027. Gila banget. Tapi AI yang kita pakai sekarang ini kayak ChatGPT, Gemini, atau Grok sebenarnya udah canggihnya nggak ngotak banget. Bayangin, cuma modal ngetik prompt doang, dia bisa menyelesaikan rumus matematika rumit, bikin resep makanan, ngoding ribuan baris, bahkan bisa ubah suara orang, wajah sampai busana dalam hitungan detik. Baru-baru ini Twitter lagi geger banget soal penyalahgunaan Grok AI. Gila banget, orang cuma perlu mention Grok di postingan foto seseorang, tambahin perintah, dan boom, fotonya langsung berubah jadi apapun. Ini benar-benar jadi skandal besar sampai banyak influencer, instansi pemerintah, bahkan negara-negara besar protes keras dan desak Elon Musk buat jinakin si Grok ini sebelum dia semakin liar. Tapi ada satu kenyataan yang lebih ngeri lagi guys. Segala kekacauan dan kejanggihan yang kita lihat sekarang itu baru permulaan. AI yang kita kenal sekarang masih di level narrow AI, pinter tapi terbatas. Dia sebenarnya cuma pinter prediksi kata atau pixel selanjutnya. Dia belum benar-benar berpikir atau punya kesadaran kayak kita manusia. Masih ada tingkatan AI yang jauh lebih tinggi, lebih dewa, tapi sekaligus jauh lebih horor yang lagi dikejar sama Stargate, yaitu AGI dan ASI. Jenis apakah AI ini? Kenapa mereka membakar duit segitu banyaknya buat mewujudkannya? Mari kita bedah sekarang. Selama puluhan ribu tahun manusia adalah pemegang tahta kecerdasan tertinggi di planet ini. Kita menciptakan api, roda, hingga internet. Namun, saat ini kita berada di ambang pintu sebuah era di mana tahta itu mungkin tidak lagi milik kita. Banyak orang yang berpikir bahwa ChatGPT, Gemini, Grok adalah puncak teknologi. Padahal, di mata para peneliti AI, apa yang kita lihat sekarang ini hanyalah mainan. Kita masih berada di era narrow AI atau AI sempit. Ini adalah AI yang terjebak di dalam kotak. Dia memproses pola, bukan memahami makna. Namun, di balik pintu laboratorium Stargate, sebuah entitas baru sedang dirancang. Namanya Artificial General Intelligence. AGI adalah kecerdasan setara manusia. Kalau ChatGPT cuma pintar ngetik, AGI ini bisa ngerjain tugas apapun yang otak kamu bisa lakuin juga. Mulai dari ngoding, desain, sampai ngambil keputusan bisnis yang rumit secara mandiri tanpa disuruh-suruh lagi. Pada intinya, di level ini AI sudah setara otak manusia. Jadi bedanya gini, kalau AI narrow sifatnya hanya pintar di satu bidang tertentu. Kalau kamu suruh AI yang sekarang nyetir mobil, dia bisa beritahu kamu jalan yang terbaik menuju titik A ke titik B melalui jalur yang lebih cepat. Nah, tapi kalau AGI kamu suruh nyetir mobil, dia bisa belajar sendiri lewat video tutorial, lalu mempraktikannya persis seperti manusia belajar. Dan ingat, dia bisa belajar ratusan bahkan ribuan video dalam waktu singkat. Dia punya penalaran atau reasoning dan paham konteks yang nyata. Bahkan mungkin akan memberikan saran untuk jalur yang bukan hanya lebih cepat, tapi menghindari macet atau menghindari jalan yang rawan kecelakaan, bahkan menghindari tempat yang banyak isi lobnya. Penting untuk dipahami bahwa AI yang saat ini belum benar-benar berpikir. Mereka hanya memproses pola dari data masa lalu. Ketika AI memberikan informasi yang salah atau halu, itu bukan karena mereka bodoh, melainkan karena mereka tidak memiliki pemahaman nyata di luar data yang mereka pernah terima. Tapi apakah kita bisa sampai pada titik ini? Menurut Jensen Huang, CEO Nvidia yang tadi kalian lihat di video awal-awal, dia bilang AGI bakal tercapai dalam 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena menurut dia kalau kamu kasih definisi AGI adalah bisa lulus ujian medis, hukum, dan sains setara manusia, hardware kita yang dimaksud adalah chip Blackwell dan HBM, sebentar lagi katanya akan nyampe ke sana. Tapi ada juga yang bilang bahwa AGI masih sangat jauh, bahkan masih puluhan tahun ke depan seperti kata Andrej Karpathy. You have about 15 years of experience of people making predictions, of seeing how they actually turned out. And also I was in the industry for a while, and I was in research, and I worked in the industry for a while. So I guess I kind of have just a general intuition that I have left from that.
I feel like the problems are tractable, they're surmountable, Yeah. but they're still difficult. And if I just average it out, it just kind of feels like a ticket, I guess, to me. Setelah AGI tercipta, akan terjadi fenomena yang disebut recursive self-improvement atau penyempurnaan diri berulang. Jadi, AGI akan mulai mendesain AGI yang lebih pintar lagi. Proses ini terjadi dalam hitungan jam atau hari hingga terciptalah sebuah artificial super intelligence. Ini adalah kecerdasan yang jutaan kali melampaui gabungan seluruh umat manusia. Jika kita membandingkan diri kita dengan semut, maka jarak antara ASI dengan manusia mungkin jauh lebih lebar daripada jarak manusia dengan semut itu sendiri. Nick Bostrom, filsuf dari Oxford sekaligus pencetus teori ASI, mengatakan kita punya masalah pada alignment problem. Ini adalah kondisi di mana tujuan AI tidak sejalan dan tidak selaras dengan nilai etika dan keselamatan manusia. Jika memang ASI ini bisa diciptakan, dia punya analogi seperti ini. Bayangkan sebuah AI super diperintahkan seperti ini. Buatlah paperclip sebanyak mungkin. Pertama, awalnya AI membangun pabrik klip kertas. Lalu AI menyadari bahwa ia butuh lebih banyak atom besi. Ia mulai menghancurkan gedung-gedung dan infrastruktur untuk mengambil besinya. Kemudian AI menyadari bahwa tubuh manusia mengandung atom besi dalam darah. Terakhir, AI menyadari bahwa manusia mungkin akan mencoba mematikan saklar listriknya karena ketakutan. Maka AI ini akan memusnahkan manusia terlebih dahulu agar misinya menciptakan paperclip tidak terganggu. AI tidak membenci manusia, ia hanya menganggap manusia sebagai sumber daya atau hambatan dalam mencapai targetnya. Ia tidak memiliki perasaan atau moralitas, ia hanya mengikuti kode matematika untuk mencapai target dengan cara paling efisien. Masalahnya, efisiensi mesin seringkali bertabrakan dengan norma manusia. Dan kabar buruknya, masalah ini sulit banget untuk diatasi. Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa menyelaraskan AI itu sangat sulit. Yang pertama, AI sulit mendefinisikan nilai manusia. Masalahnya, manusia sendiri sering tidak sepakat soal apa yang baik atau etis. Bagaimana kita mengajari sebuah mesin tentang keadilan atau kasih sayang jika nilai-nilai itu sendiri sering abstrak dan berubah-ubah? Yang kedua, outer dan inner alignment. Bagian outernya seperti pada contoh paperclip tadi, kita salah memberikan perintah. Bagian innernya, AI bisa menciptakan tujuannya sendiri yang berbeda dari perintah kita demi mencapai efisiensi, seperti AI yang curang dalam simulasi agar bisa dapat skor yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah black box. Semakin pintar AI, terutama level AGI, cara berpikirnya semakin sulit dipahami manusia. Kita mungkin tidak sadar bahwa AI tersebut sedang merencanakan sesuatu yang bahaya sampai semuanya sudah terlambat. Stuart Russell, pakar AI UC Berkeley, ia berpendapat bahwa kita tidak boleh memberi AI target yang kaku. Ia harus dibuat agar selalu ragu tentang apa yang diinginkan manusia, sehingga ia akan selalu bertanya atau berhati-hati sebelum melakukan tindakan ekstrim. Sedangkan Eliezer Yudkowsky, peneliti MIRI, ia adalah sosok yang paling pesimis. Ia percaya bahwa menyelaraskan AI itu hampir mustahil, dan begitu ASI tercipta tanpa penyelarasan yang sempurna, itu akan menjadi akhir dari sejarah manusia. Masa depan yang dulu kita saksikan di layar film fiksi ilmiah, kini dibangun secara nyata dengan dana ratusan miliar dolar, tepat di depan mata kita. Kita bukan lagi sekedar penonton, melainkan saksi sejarah dari lahirnya entitas yang mungkin akan melampaui penciptanya itu sendiri. Namun di balik kemewahan teknologi ini, satu pertanyaan besar tetap tersisa. Apakah AI akan menjadi pelayan terbaik yang membawa manusia ke masa keemasan? Atau justru jadi entitas baru yang tak lagi bisa kita kendalikan? Apakah kita sedang membangun jembatan menuju bintang-bintang? Atau justru sedang menggali lubang untuk eksistensi kita sendiri? Sampai titik ini, batas antara kemajuan dan risiko menjadi sangat tipis. Jadi menurut kalian sendiri, apakah kita harus menyambut era AGI dan ASI ini dengan tangan terbuka, atau justru kita harus mulai merasa takut sebelum semuanya terlambat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita kawal masa depan ini bersama-sama.